Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, CGP dari Kota Padang, bertugas di SMP 11 Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul 11A4. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangatlah maju. Ia mengatakan pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia yang bersandarkan pada penciptaan jiwa merdeka dan berguna bagi masyarakat. Pendidikan tidak boleh dimaknai dengan paksaan, karena manusia memiliki 3 daya, yaitu cipta, karsa, dan karya. Seorang pendidik yang baik harus tahu cara mengajar, mengerti karakter muridnya, dan tahu tujuan pengajarannya, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau teladan untuk semua orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap muridnya. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya ketika guru berada di belakang. Yang kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, bagaimana seorang guru memiliki penguasaan diri yang baik, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi dimulai. Pembelajaran seharusnya dilakukan sesuai dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, memberi contoh yang baik kepada muridnya. Seperti pepatah, guru adalah digugu dan ditiru. Setiap sikap, tindak tanduknya akan diaplikasikan murid dalam dirinya. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadi role model dalam pembelajaran. Dan peran ini tidak akan tergantikan oleh siapapun. Ing madyo mangun karso, guru mempengaruhi dan mengendalikan siswanya. Maka guru haruslah bisa sedekat mungkin atau bisa menjadi teman dengan siswanya, tanpa menghilangkan kewibawaannya sebagai seorang guru, sehingga suasana belajar akan kondusif. Tutwuri handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa, maka guru harus bisa melihat keberagaman, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, atau lingkungan yang dimiliki murid. Ketiga ini kita terapkan dalam mendidik murid, maka akan berdampak positif untuk generasi bangsa Indonesia mendatang dan masa depan bangsa. Jadilah pendidik yang profesional ala Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Menurut saya, harus memahami kodrat sang anak didik yang harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berarti mendidik anak-anak yang akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan merdeka tenaganya. Menjadikan siswa sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Menjadikan anak didik sebagai student center, artinya pembelajaran didasarkan pada minat dan potensi yang dimiliki anak didik, bukan pendidik. Menerapkan konsep trikon, yaitu kontinuitas, konvergenitas, dan konsentrisitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mana yang sudah Anda terapkan? Sebagai seorang guru, saya sudah mencoba menggunakan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, walaupun mungkin belum sempurna. Pertama, saya sudah menjadikan diri saya sebagai teladan bagi siswa, misalnya sifat jujur, terbuka, dan role model bagi mereka. Kedua, menjadikan saya sebagai teman tempat berbagi untuk kondisi apapun. Dan yang ketiga, menjadi motivator atau penyemangat bagi mereka, sehingga mereka bisa menjadi inspirasi buat teman mereka yang lain. Demikianlah jawaban modul 11A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.